Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman mahasiswa yang kami banggakan, di pertemuan ini kita akan berbicara tentang sejarah hukum lingkungan. Ada istilah, jangan lupakan sejarah. Sejarah menjadi sangat penting sekali. Lebih-lebih kita berbicara tentang hukum lingkungan. Dengan sejarah kita akan tahu sejak kapan sesungguhnya manusia ini sadar akan lingkungan. Sejak kapan manusia ini mempunyai kesadaran bahwa menjaga lingkungan itu sudah ada dan perlu dalam rangka untuk menyelamatkan manusia itu sendiri. Dengan sejarah kita akan mengambil produk peradaban masa lalu, termasuk hubungannya dengan lingkungan hidup. Oke lah, langsung saja kita akan lihat sejarah hukum lingkungan. Jadi dimulai dari Kode Hammurabi yang di dalamnya ada klausul yang menyebutkan sanksi pidana dikenakan kepada seseorang apabila membangun rumah dengan gegabahnya sehingga runtuh dan menyebabkan lingkungan sekitar terganggu. Jadi Kode Hammurabi sudah mempunyai aturan demikian. Membuat rumah tidak boleh sembarangan. Yang sekiranya dengan membuat rumah yang terlalu tinggi kemudian bangunan rumah itu runtuh, maka akan menyebabkan lingkungan sekitar terganggu. Kemudian di abad pertama, pada masa kejayaan Romawi, itu sudah ada aturan tentang jembatan air atau yang seringkali disebut dengan aqueduct. Nah, ini juga merupakan bukti adanya ketentuan teknis sanitasi dan perlindungan terhadap lingkungan. Jadi ini pada masa itu, pada waktu itu, kesadaran pemerintahannya ya membuat aturan-aturan yang tujuannya adalah agar lingkungan itu terjaga dengan baik, yaitu Kode Hammurabi, kemudian tentang aturan jembatan air atau aqueduct. Ini kita bisa buktikan dengan gambar-gambar ini. Ini Kode Hammurabi yang isinya adalah tadi, yaitu larangan membuat rumah dengan gegabah yang sekiranya dengan membuat bangunan rumah itu runtuh kemudian mengganggu lingkungan sekelilingnya. Kemudian ini adalah aqueduct Romawi. Coba kita berimajinasi pada waktu itu perhatian negara, perhatian pemerintah terhadap lingkungannya sudah sangat luar biasa, sehingga dibentuklah model sanitasi atau model saluran air atau yang disebut dengan aqueduct, yang sesungguhnya ini adalah sangat bermanfaat sekali bagaimana agar masyarakat itu mendapatkan air yang bersih atau mendapatkan lingkungan yang bersih. Nah, ini gambarnya sebagaimana yang kalian lihat ini. Ini aqueduct zaman Romawi. Dan ini jembatannya. Ya. Nah, kemudian kita lihat organisasi lingkungan hidup di Nusantara ini. Pada tahun 876 Masehi, ada jembatan namanya Jembatan Tuhalas. Jembatan Tuhalas ini adalah pejabat yang mengawasi hutan atau alas. Ini pada tahun 876 Masehi. Jadi sudah ada petugas secara khusus yang ditugaskan untuk mengawasi hutan atau alas. Berarti waktu itu sudah ada kesadaran bahwa hutan atau alas, ya, atau mungkin dalam bahasa Jawanya adalah wono, ini mempunyai posisi yang sangat penting sekali dalam lingkungan hidup. Ya, kita melihat pada waktu itu bahwa posisi hutan atau posisi alas itu penting. Ternyata ada petugas yang secara spesifik, ada tugas yang secara khusus yang diberikan
penugasan dalam rangka mengawasi hutan. Kemudian pada tahun 877 Masehi adanya jembatan Tuhaburu, yaitu pejabat yang mengawasi masalah perburuan hewan di hutan. Jadi sangat luar biasa ini. Jadi ada Tuhaburu, ada Tuhalas, kemudian ada Tuhagusali, yaitu pencemaran yang ditimbulkan oleh pertukangan logam, kegiatan membuat logam yang sudah tentu menimbulkan pencemaran, itu akan dikenai pajak oleh seorang petugas yang disebut dengan Tuhagusali. Nah, ini di Nusantara, kesadaran lingkungan hidup masyarakat pada tahun 876-877 Masehi. Jadi lahirlah sebuah lembaga yang namanya Tuhalas, lahirlah sebuah lembaga namanya Tuhaburu, kemudian ada Tuhagusali. Nah, sekarang kita lihat dalam skala dunia, hukum lingkungan klasik, ini abad 18 ini kan satu masa di mana Inggris mengalami satu revolusi industri, ya, sehingga waktu itu disebut dengan kerajaan mesin. Jadi pekerjaan tangan itu kemudian digeser oleh mekanisasi yang ditandai dengan penemuan mesin uap oleh James Watt. Ya, dari penemuan ini kemudian tersebarlah perusahaan-perusahaan besar dan meluapnya industrialisasi atau yang populer disebut dengan revolusi industri. Nah, ini juga membawa efek tersendiri bagi lingkungan. Untuk menopang laju pertumbuhan industri di negara-negara dunia pertama, sementara persediaan sumber daya alam semakin terbatas, maka kemudian penaklukan dan pengerukan sumber daya alam di negara-negara dunia ketiga itu dilakukan, yaitu di Asia dan di Afrika. Di masa industrialisasi ini, banyak peraturan ditujukan kepada antisipasi terhadap dikeluarkannya asap yang berlebihan, baik dalam perundang-undangan maupun berdasarkan keputusan-keputusan hakim. Penemuan-penemuan baru dalam bidang medis telah dikeluarkan pula peraturan-peraturan tentang bagaimana memperkuat pengawasan terhadap epidemi untuk mencegah menjalarnya penyakit di kota-kota yang mulai berkembang dengan pesat. Namun, ya, sebagian besar hukum lingkungan klasik yang berkembang pada abad 20 tidak ditujukan untuk melindungi lingkungan hidup secara komprehensif. Tidak dialamatkan untuk melindungi lingkungan hidup secara menyeluruh. Akan tetapi, hanyalah untuk berbagai aspek yang menjangkau ruang lingkup yang sangat sempit sekali. Nah, maka kemudian muncullah konferensi internasional berkaitan dengan hukum lingkungan. Ini perkembangan berikutnya. Jadi tahun 1962 terhadap peringatan yang menggemparkan dunia, yaitu yang populer disebut dengan Rachel Carson. Tentang apa ini? Tentang penggunaan insektisida. Dan warning inilah merupakan pemikiran pertama kali yang menyadarkan manusia mengenai lingkungan. Saya ulangi, ada sebuah peringatan yang disebut dengan Rachel Carson 1962. Peringatan itu tentang apa? Penggunaan insektisida. Dan ini yang pertama kali merupakan pemikiran yang menyadarkan manusia mengenai lingkungan. Nah, ini bagian dari perkembangan hukum lingkungan dan juga merupakan perkembangan dari kesadaran manusia akan pentingnya lingkungan. Kemudian perkembangan berikutnya di kalangan PBB, perhatian terhadap masalah lingkungan hidup ini sudah mulai di kalangan Dewan Ekonomi dan Sosial, ECOSOC PBB. Ya, pada waktu itu diadakan peninjauan terhadap hasil-hasil gerakan dasawarsa yang membangun dunia ke-1, yaitu tahun 1960 sampai tahun 1970. Maka pembicaraan tentang masalah lingkungan hidup ini diajukan delegasi Swedia tanggal 28 Mei 1968. Disertai saran untuk dijajakinya kemungkinan penyelenggaraan suatu konferensi internasional yang jelas adalah tentang lingkungan. Nah, konferensi PBB tentang lingkungan yang pertama kali diadakan adalah di Stockholm
tanggal 5 sampai 16 Juni 1972. Ini sebagai awal kebangkitan modern yang Oke, kita lanjutkan bahwa konferensi PBB tentang lingkungan hidup manusia pertama kali diadakan di Stockholm 1972, dan ini merupakan awal kebangkitan modern yang ditandai dengan perkembangan berarti dan bersifat komprehensif, bersifat menyeluruh ke berbagai pelosok dunia dalam bidang lingkungan hidup. Dan konferensi ini dihadiri oleh 113 negara, menghasilkan sebuah deklarasi Stockholm yang berisi 24 prinsip lingkungan hidup. 24 prinsip lingkungan hidup Stockholm itu nanti akan kita bahas pada materi-materi berikutnya. Dan ada 109 rekomendasi rencana aksi. Jadi action plan lingkungan hidup manusia. Konferensi menetapkan tanggal 5 Juni sebagai Hari Lingkungan Hidup Dunia. Sampai hari ini 5 Juni disebut sebagai Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Itu deklarasi Rio 1992. Nah, sekarang kita lihat hukum lingkungan di Indonesia. Jadi kalau kita berbicara Indonesia berarti dimulai pada tahun 1945. Walaupun sebelum Indonesia yang disebut dengan Nusantara, sebagaimana tadi sudah kita bahas, sudah ada kesajaran, sudah ada lembaga-lembaga yang mempunyai perhatian terhadap lingkungan. Ada jabatan-jabatan tertentu yang ditujukan untuk menjaga lingkungan. Kita lihat alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia. Nah, alinea keempat ini dengan penjabaran yang sangat mendalam, apa sih yang diartikan dengan melindungi segenap bangsa Indonesia? Ancaman terhadap bangsa Indonesia itu juga berangkat dari lingkungan itu sendiri. Dengan demikian, menjaga lingkungan itu lingkup yang dimaksud dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dan ini dikaitkan dengan hak penguasaan negara atas bumi, air, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya untuk kemakmuran rakyat. Dilihat di pasal 33 Undang-Undang Dasar 45. Kemudian amandemen Undang-Undang Dasar 45 pasal 28 huruf H ayat 1, di situ dijelaskan secara eksplisit setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Ini secara eksplisit mendapatkan lingkungan hidup yang baik. Berarti negara harus hadir dalam rangka untuk menjaga lingkungan. Ketika lingkungan itu sudah terjaga dengan baik, maka artinya negara sudah memenuhi apa yang menjadi hak setiap orang, yaitu untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik. Secara tidak langsung juga akan menyehatkan bangsa, akan menyehatkan masyarakat Indonesia. Nah, lahirlah Undang-Undang HAM yang di dalamnya berisi juga tentang lingkungan hidup, yaitu TAP MPR nomor 17/MPR/1998 bahwa manusia adalah makhluk Tuhan yang Maha Esa yang berperan sebagai pengelola dan pemelihara alam secara seimbang dan serasi dalam ketaatan kepadanya. Manusia dianugerahi hak asasi dan memiliki tanggung jawab serta kewajiban untuk menjamin keberadaan, harkat dan martabat kemuliaan manusia serta menjaga keharmonisan kehidupan. Ya. Kemudian di Undang-Undang Nomor 23 1997 tentang lingkungan hidup, ya, pasal 5 ayat 1, setiap orang mempunyai hak yang sama atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Kemudian di pasal 8 ayat 1, ya, disebutkan sumber daya alam dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat, serta pengaturannya ditentukan oleh pemerintah. Jadi di Undang-Undang Lingkungan Hidup, kemudian di Undang-Undang tentang hak asasi manusia, ini secara eksplisit dijelaskan bahwa
lingkungan hidup itu adalah bagian dari hak konstitusional warga negara. Nih, pasal 3. Masyarakat berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Ya, jadi secara implisit, penyebutan secara implisit ini menunjukkan ketegasan undang-undang yang memberikan amanah kepada negara untuk memenuhi apa yang menjadi hak warga negara untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Ini juga merupakan kesadaran sebagai dalam kehidupan berbangsa dan bernegara tentang pentingnya lingkungan yang sehat. Walaupun dalam prakteknya masih kita dapatkan berbagai macam fenomena-fenomena, yang fenomena ini sebetulnya adalah kontradiksi dari apa yang diamanatkan baik di dalam Undang-Undang Nomor 23 maupun dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 99. Bahkan kontradiksi dari amanah yang terdapat di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Nah ini, setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia di Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009. Nah, jadi ini sejarah hukum lingkungan baik secara dunia maupun Nusantara maupun di Indonesia. Dengan demikian, amanah ideologi, amanah Pancasila, amanah Undang-Undang Dasar 1945 dan turunannya adalah undang-undang, semuanya mengamanahkan tentang bagaimana agar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ini menjaga lingkungan dengan baik. Karena efek dari lingkungan yang baik itu adalah kepada manusia itu sendiri. Begitu pula sebaliknya, ketika lingkungan itu jelek, efek negatifnya adalah manusia itu sendiri. Untuk itu, karena sifat dasar dari manusia itu untuk kepentingan yang sifatnya pribadi, kadangkala merusak lingkungan. Disitulah pentingnya regulasi, pentingnya hukum lingkungan hidup itu ada. Nah, mungkin demikian yang bisa kita sampaikan dalam pertemuan ini. Jadi mungkin Anda harus membuka Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang lingkungan hidup, aspek apa saja yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009. Ini artinya Anda harus punya, Anda mencari, searching di internet Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009. Ini merupakan undang-undang wajib bagi mahasiswa yang mempelajari hukum lingkungan hidup. Demikian, kalau mungkin ada pertanyaan itu bisa Anda sampaikan di Google Classroom, ya, atau Anda bisa tanya melalui email saya. Dan di Google Classroom itu kita bisa berinteraksi untuk memperdalam dari materi ini. Dan terima kasih. Wassalamualaikum